Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang mengiringinya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, terkecuali iblis. Iblis itu menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang para jamaah yang kita hormati, segala ucapan puji dan syukur hanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat kita bertatap muka dalam rangka mencoba melihat kembali ayat-ayat Allah yang akan kita jadikan pedoman untuk melanjutkan sisa-sisa hidup kita. Untuk pertemuan kita ini, kita coba berdasarkan kepada
ayat 71 sampai kepada ayat 73. Bunyi ayat sudah kita bacakan dan juga terjemahannya secara harfiah sudah kita kemukakan. Di dalam ayat ini kita bikin judul itu melatih diri mengendalikan hati. Sidang jamaah yang kita hormati, bahwa melatih diri itu terdiri, kalau dari ayat yang kita bacakan tadi jelas terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama berasal dari tanah, sementara unsur yang kedua berasal dari roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah yang lain, diri itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau yang disebut dengan masalah jasmani itu bisa dilatih dengan melaksanakan puasa, ya menahan makan, menahan minum. Sementara rohani itu akan bisa dilatih pertama dengan keyakinan yang mantap di dalam kalbu manusia. Sebab tanpa ada keimanan tidak akan mungkin orang melakukan puasa. Itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang cukup populer di kalangan umat muslim, mengkana yarju liqa Allah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Orang-orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman yang sempurna, maka dia akan diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Jadi bertitik tolak dari itu jelaslah bahwa tanpa ada latihan terutama sekali terhadap masalah rohani, orang tidak akan mungkin masalah melakukan puasa. Sebab di dalam hadis itu dinyatakan pertama menahan fisik dari makan dan minum. Yang kedua ada kaitannya imanan wa ihtisaban. Iman yang dimaksud itu adalah dalam qalbu. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Salman redha Allah daripadanya. Salman berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin min Sa'bani, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim mubarakun wa syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Syahrun ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyamuha lailat. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa wa huwa syahru sabru wa sabru sawabul jannah." Riwayatkan oleh At-Tirmizi, Imam Ahmad dan Nisa'i. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah pada akhir di bulan Sa'ban. Isi khutbah Rasulullah SAW itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguhnya kamu telah dinaungi oleh bulan yang agung. Bulan yang agung itu penuh dengan keberkatan. Pada bulan itu ada satu malam jauh lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu untuk melakukan puasa dan melakukan qiyamul lail di waktu malam hari. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Siapa saja yang mendekatkan diri dengan ikhlas dari satu kebaikan, maka seakan-akan dia telah membayarkan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan, siapa saja yang membayarkan kewajiban di dalam bulan Ramadan itu, tak ubahnya seperti orang yang telah membayarkan 70 kali kebaikan di luar bulan Ramadan.
bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Sementara sabar itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, bertitik tolak dari hadis yang dikemukakan oleh Salman di waktu Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir bulan Sa'ban. Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi seluruh kepada umat manusia, untuk melakukan pertama kali adalah puasa di bulan Ramadan itu sebagai puasa yang wajib. Yang kedua, mendirikan malam atau dalam artian solat tarawih dan solat witir. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang membiasakan dirinya dengan ikhlas untuk membuat satu kebaikan, maka seakan-akan dia telah membuat suatu kewajiban di luar bulan Ramadan. Satu kewajiban yang dilakukan pada bulan Ramadan disamakan oleh Rasulullah SAW sama dengan orang yang melakukan kewajiban 70 kali yang wajib di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu itu merupakan satu fenomena yang tidak bisa untuk dihindari oleh setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berkata, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Hendaklah engkau jadikan sabar dan solat itu untuk menolongmu. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, disadari atau tidak disadari, masalah sabar dan masalah solat, kedua-duanya mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Sabar di dalam beribadah itu juga merupakan kesempurnaan dari ibadah solat itu sendiri. Sementara sabar di dalam melaksanakan puasa itu merupakan kesempurnaan dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hati kita ini menjadi hati yang sabar. Dikatakan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Ya Muaz, kul Allahumma ja'al syukura wa ja'al li subura. Ya Muaz, engkau ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang selalu bersyukur, dan jadikan aku, ya Allah, menjadi orang yang selalu sabar. Nah, kaum muslimin sidang jamaah berbahagia, bertitik tolak dari petunjuk Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, bahwa hati itu akan menjadi tenang, dan hati itu akan menjadi tentram, dan hati itu akan menjadi damai ketika manusia yang beriman itu sudah membiasakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa hati itu akan bisa menjadi tenang bagi orang-orang mukmin kalau mereka sudah berzikir kepada Allah. Zikir dalam artian adalah mengingat dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad persisnya ayat ke-19, kalimat zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 19 berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Rasulullah, kenallah, kata Allah, siapa yang harus dikenal? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan terkecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang pantas untuk disembah terkecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan memberikan keselamatan di permukaan bumi ini terkecuali yang memberikan keselamatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, maka Rasulullah SAW lebih memperjelaskan lagi kalimat la ilaha illallah, afdalu bi zikri la ilaha illallah.
kalimat zikir yang lebih afdal kata Rasulullah adalah ucapan la ilaha illallah. Sidang jamaah yang kita hormati, membiasakan kalimat zikir la ilaha illallah bukan hanya sekadar untuk mendapatkan ketenangan, tetapi yang tidak kalah pentingnya, ucapan kalimat la ilaha illallah itu menjamin seseorang itu untuk selamat di dalam kehidupan dunia dan juga selamat dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikannya tidur di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW ingin hijrah atau diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah sampai di rumah Rasulullah SAW, maka Ali bin berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang Quraisy yang jago-jagonya itu sudah menunggu kita dan akan membunuh kita. Maka engkau mempercayakan aku untuk menggantikan kamu tidur di tempat ini, sementara engkau bisa selamat dan aku ada harapan untuk dibunuh dan dicencang oleh orang-orang Quraisy." Ketika Ali bin Abi Thalib merasa risau, merasa gundah gulana, maka ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, la ilaha illallah isni wa man dakhala isni wa innahu aman. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, engkau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, karena ucapan kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. Siapa saja yang masuk kepada benteng Allah, maka dia akan menjadi selamat. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib selamat ketika itu, tetapi di saat orang akan menghadapi sakaratul maut, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah, mangkana akhiru kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ada akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan dengan pembiasaan berzikir kepada Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.